ini jual agama dan segala macam. Faktanya di luar sana banyak yang melakukan itu juga. Anda mau berpihak pada siapa? Almas ini bakal mulai redup gitu ya. Hati-hati nih dengan keredupnya ketika apa? Satu, operasionalnya. Kedua, ketika suatu saat kita menyaksikan Palestina merdeka. Tinggal balik lagi, kalau kita nggak garap, orang lain yang bakal garap. Maka Bang Okta gitu kan, dengan Almas Fried Chicken-nya masuk nih. Apa substitut dari brand? Beberapa di antara Anda mungkin sekarang melihat bagaimana ada sebuah brand baru bermunculan. Pertumbuhannya sangat, ekspansinya sangat cepat banget, yang berwarna orange. Apa itu? Almas Fried Chicken. Mari kita bedah ya. Jadi faktanya kawan-kawan semua, segmen ayam goreng selalu jadi comfort food orang Indonesia. Walaupun kompetisinya tinggi. Jadi bahasanya nggak peduli yang pemainnya banyak gitu kan. Tapi orang-orang suka banget makan ayam. Nah masalahnya balik lagi. Di Indonesia ini rata-rata kebanyakan adalah pemain luar yang mainnya. Tapi muncul akhirnya seorang Okta Wirawan. Pada tanggal 14 Juni 2024, ia mendirikan sebuah brand. Tercetuslah sebuah ide gitu kan untuk bikin cita rasa ayam goreng khas Timur Tengah seperti Al-Baik. Mungkin bagi Anda yang pernah umroh ataupun bolak-balik Arab Saudi pernah merasakan tuh. Untuk mengobati kerinduan itu, pengen banget menciptakan experience di mata masyarakat bahwa kalau misalkan rindu makan Al-Baik gitu ya, sekarang gak usah nunggu ke Arab Saudi dulu gitu kan. Ada di Indonesia. Nah, akhirnya muncul tuh Almas Fried Chicken. Dengan value sosialnya yang dimunculkan adalah 5% profit untuk Palestina. Dan ini menjadi sebuah tanda kutip tunggangan campaign yang menarik. Mengingat kenapa? Beberapa tahun ke belakang Indonesia, bukan hanya Indonesia, dunia, kita melihat bagaimana ya pembantaian saudara-saudara kita yang ada di Palestina jadi oleh salah satu yang sangat kita kutuk sekali gitu. Masalahnya adalah banyak banget brand-brand global ternyata terafiliasi ke sana. Yang kita tuh ngebayangin bagaimana ketika kita sekarang minum kopi, makan fried chicken itu gitu ya, membayangkan darah saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana gitu. Maka inilah campaign yang sebenarnya menarik gitu ya. Tinggal balik lagi, kalau kita nggak garap, orang lain yang bakal garap. Maka Bang Okta gitu kan dengan Almas Fried Chicken-nya masuk nih. Apa substitut dari brandnya? Mungkin sebagian dari Anda yang sekarang juga melakukan sebuah aktivitas berikut itu. Tidak lagi minum kopi itu, tidak lagi makan pizza itu, tidak lagi makan burger itu, tidak lagi makan fried chicken itu. Pertanyaannya adalah apa substitut brandnya? Itu poinnya. Karena bagaimanapun gue tetap harus makan. Gue kangen makan pizza, gue kangen makan burger, gue pengen minum kopi, gue pengen makan fried chicken. Cuman fried chicken apa? Nah, gayung bersambut ya dengan ide brilian ini, akhirnya Okta muncul dengan nama Almas Fried Chicken. Nah, apa strategi produk dan brandingnya kawan-kawan? Pertama, produknya yang khas, gitu kan? Dimana ayam goreng rempah Arab plus nasi kebuli, sambal bawang, garlic sauce dan lain-lain. Sebagaimana yang juga kita sama-sama tahu, orang kalau makan ayam ya cukup ayam doang aja, pakai crispy, selesai gitu kan. Tapi ini tidak, karena pengen menghadirkan suasana nuansa Arabnya itu, maka ditampilkanlah di situ nasi kebuli gitu kan dengan sambal bawang dan garlic sauce-nya itu gitu. Ini sebuah produk penetrasi yang diciptakan. Bahkan nggak cuma sekedar itu, di suasana di tempat outletnya pun itu suasana Arab Saudi lah bahasanya gitu ya. Dari mulai nama-nama istilahnya Mumtaz lah, ada yang sifatnya audionya juga pakai Quran lah, tulisan-tulisannya Arab lah gitu kan. Nah, ini pentingnya konsep sebuah produk dan juga branding. Yang kedua adalah pastinya berhubungan dengan branding itu sendiri. Fast food halal gitu kan. Fast food halal plus rasa Arab plus ada keberkahan gitu ya bahasanya ya. Fast food halal ya jelas karena ini fast food gitu ya. Kedua adalah rasa Arab karena yang dikonsep adalah Arab-Araban gitu kan. Yang ketiga adalah keberkahan karena tadi ya 5% profit itu untuk Palestina. Bahkan gak cuma sekedar itu, setahu saya ada aktivitas dalam kesehariannya tuh mereka manajemennya itu ada ngaji dulu, subuhnya absen lewat grup gitu kan. Terus juga mereka bagi-bagi beras. Intinya adalah ketika Anda support Almas, bukan cuma sekedar beli fried chicken gitu ya, tapi benar-benar Anda membeli banyak hal, experience, keberkahan, dan masih banyak lagi. Ini tentang brandingnya. Jadi produknya clear, brandingnya juga clear, dan tentunya adalah dari segi harga, pricingnya. Harganya lebih murah dibandingkan McD ataupun KFC. Ya, dimana kita sama-sama tahu mereka berdua ini adalah brand luar. Ya, sementara Almas ini dengan brand lokal ya, tentu sebuah strategi penetrasi juga agar kita bisa diterima oleh pasar dengan baik, ya harganya dibikin sesuai gitu ya. Nah, ini poin. Nah, tentu di sini akan bergantung nanti tuh ke bagian hulunya nih. Gimana nih supply chain-nya, itu PR mereka lah. Poinnya adalah yang kita bisa tiru di sini adalah strategi produk brandingnya dari segi produknya sangat clear gitu ya. Di mana ayam goreng rempah Arab dan dengan nasi kebuli, brandingnya juga fast food halal, rasa Arab dan ada keberkahan di dalamnya gitu ya. Dan dari segi harganya juga mampu bersaing dengan brand-brand fast food yang dari luar.
Mari kita lihat sekarang taktik marketing dan strateginya gitu ya. Bayangkan, dalam kurang dari 5 bulan sudah punya lebih dari 70 outlet. Hingga Agustus 2025 mencapai 141 outlet. Dan target di tahun 2026 tembus di angka 250 outlet. Ini adalah penetrasi dan juga ekspansi yang sangat brutal gitu kan. Di balik kecepatan ekspansi perlu ada yang namanya keseimbangan manajemen operasional. Maka saya pernah guyon ke salah seorang di antara mereka gitu kan, bahwa ini guyonan kita, kalau lu bakal kacau, hancur ketika apa? Ketika operasional lu kacau gitu kan. Maka perhatikan banget, hati-hati, jangan sampai sekarang orang datang makan gitu ya, ternyata antriannya panjang, mesen apa datang apa gitu kan, makanannya gak enak gitu. Nah, maka balik lagi ini harus jaga banget. Tapi di balik itu semua kita harus salut, angkat jempol gitu kan untuk ekspansi yang sangat cepat ini. Dengan tentunya program kemitraan setahu saya gitu ya, tidak on store ataupun uang sendiri saja. Artinya ada keberkahan juga melibatkan syirka dengan banyak orang gitu ya. Poin berikutnya adalah rantai dapur sentralnya ataupun central kitchennya dan sistem kemitraan efisien untuk menjaga kualitasnya. Di mana mereka melakukan gitu ya sebuah titik distribusi untuk memastikan ayam-ayamnya ya dan juga supply chain-nya bisa benar-benar terdistribusi dengan baik. PR besar dalam kuliner adalah supply chain dan juga operasional. Bukan cuma sekedar marketing ataupun branding, tapi bagaimana ini produk bisa terdistribusi dengan baik dari segi dapurnya gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga. Makanya kenapa Almas bikin yang namanya central kitchen dan juga bikin yang namanya sistem kemitraan untuk memastikan ya dari segi capex-nya ataupun dari segi capitalnya gitu ya. Itu bisa dipastikan cash flow-nya bisa benar-benar aman gitu ya. Almas dengan Abuya Group-nya gitu ya, dia melakukan sebuah kolaborasi antar brand internal gitu ya. Dan ini membuat akhirnya gitu ya pada saat promosi di brand yang lainnya, maka akan ter-awareness kan brand yang Almasnya. Ini adalah sebuah kolaborasi ekstrim. Saya pribadi sering melakukan itu di setiap perusahaan saya. Ketika saya promosi produk memasak, kadang saya promosikan produk yang lain gitu kan. Promosi produk Billionaire Coach, saya promosikan produk yang lain gitu kan. Itu kolaborasi internal dengan sesama CEO gitu. Kalau bahasanya itu saya leader ketemu aja lah, ngobrol lah lu ya, gimana kolaborasi. Nah, ini memperkuat awareness yang terjadi di Almas itu sendiri, kawan-kawan. Nah, poin yang keempat yang juga tak kalah penting ini adalah momentum boykot. Sekali lagi yang pernah saya spill barusan gitu ya, di mana tahun 2023 dan 2024 muncul gelombang seruan boikot global terhadap McDonald juga KFC. Ini momentum. Di Indonesia gitu, banyak konsumen hijrah dan cari alternatifnya. Cari substitutnya, mengkonsumsi fast food halal dan punya keberpihakan. Kalau ditanya nih ngomongin soal branding ya, kalau ngomongin branding ya, apakah produk KFC dan McD itu gak enak? Jawabannya enak. Tapi kenapa orang-orang akhirnya geser ke sini gitu kan, ke Almas? Ini bukan soal tentang functional benefit gitu ya. Bukan soal enak atau gak enak. Tapi bagaimana keberpihakanmu bahasanya. Ini yang juga jadi momen tepat. Almas hadir di timing yang pas. Pos ini adalah ayam goreng rasa Arab, support Palestina. Dan ini menjadi sangat magnet banget. 68,2% masyarakat setuju dengan boykot produk pro-Israel. Di sini adalah riding the wave-nya. Dan baik lagi, bisnis adalah tentang momentum, tentang timing. Mungkin kalau Almas dibikinnya beberapa tahun sebelumnya, tidak akan semasif ini. Atau mungkin baru dibikin 5 tahun lagi, ya ketelat juga gitu. Nah, ini kepiawaian, ketemuan antara kesempatan dan juga kemampuan gitu kan, momentum tuh di situ. Nah, strategi ini bukan sekedar marketing teman-teman, tapi juga resonansi dengan emosi dan juga solidaritas publik. Maka balik lagi, guyonan saya berikutnya adalah ke teman saya karena beberapa di antara mereka juga kawan saya. Almas ini bakal mulai redup gitu ya. Hati-hati nih dengan keredupnya ketika apa? Satu, operasionalnya. Kedua, ketika suatu saat kita menyaksikan Palestina merdeka, dia bilang. Maka harus mulai geser campaign. Gak cuma sekedar ke Palestina. Mungkin lebih kepada solidaritasnya, humanity-nya, kemanusiaannya gitu ya. Tapi dalam kondisi saat ini yang kita sama-sama paham Palestina belum merdeka, masih terjajah, silakan. Balik lagi, kalau ada yang komen, nanti selalu akan ada yang komen dan saya melihat juga komen-komennya gitu ya. Oh, ini jual agama dan segala macam. Faktanya di luar sana banyak yang melakukan itu juga. Anda mau berpihak pada siapa? Ini bukan soal tentang menjual agama, tidak gitu kan. Ini menunjukkan keberpihakannya. Ya, Anda nih makan di sini gak cuma sekedar beli nasi, beli ayam gitu kan, tapi support saudara-saudara kita yang ada di sana. Apa pelajaran penting buat kita sebagai UMKM, kawan-kawan? Pertama, kita harus melakukan eksekusi secara cepat. Almas menunjukkan pentingnya eksekusi cepat untuk optimasi trennya, di mana timingnya tepat, masuk ke dalamnya, dan ekspansi gila-gilaan. Yang cepat mengalahkan yang besar, dan ini terjadi dan terbukti dengan Almas, di mana mulai pasarnya geser. Dari KFC, McD mulai geser ke Almas beberapa pasar gitu kan. Apalagi rasa unik dan value sosial ini menjadi sebuah diferensiasi yang kuat.
Anda gak cuma sekedar bikin namanya functional benefit. Ini produk aku enak, jahitanku bagus, skincareku bisa bikin glowing. Itu biasa. Semua orang akan mengklaim seperti itu. Kecap selalu nomor 1 gitu kan, yang terbaik. Tapi gimana cara membuat itu menjadi menarik? Maka rasa unik tadi tambahkan dengan value sosialnya apa. Ini menjadi sebuah diferensiasi yang kuat. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah tentu strategi franchise ataupun kemitraan dengan sentralisasi ini membuat sebuah model efisien untuk scale, tapi tetap kontrol kualitas. Karena balik lagi gitu ya, kita pengen cepat, maka isu scale up adalah capital. Nah, isu capital duitnya dari mana nih? Maka lakukanlah franchise ataupun kemitraan. Dan juga sentralisasi dari segi dapurnya. Nah, itu silakan dieksekusi, dipikirkan agar tidak ada masalah dalam supply chain-nya. Dan yang terakhir adalah grup sinergi. Jadi internal supply, nasi kebuli dari kebuli Abuja gitu ya, mangkas biaya dan resikonya. Karena tadi saling support satu sama lain. Bahasanya itu ya menghidupi ekosistem. Itu adalah 4 pelajaran penting buat kita sebagai UMKM. Nah, harapannya adalah Anda sebagai UMKM yang saat ini baru bangun bisnisnya bisa meniru spirit dari Almas ini. Nah, semoga harapannya adalah Anda bisnisnya juga bisa tumbuh secara signifikan gitu ya. Jualannya nanti makin laris gak karuan dan semoga ada keberkahan di dalamnya sehingga bisa Anda gak cuma sekedar jadi bisnis yang biasa tapi membuat Anda juga nantinya masuk ke surga. Amin ya. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran penting buat kalian. Kalau Anda punya request materi khusus ataupun bedah bisnis brand tertentu, komen aja di kolom komen, nanti kita bahas ya. Sampai jumpa di video berikutnya.